Tahukah kamu, Sebuah program KKN yang seharusnya menjadi pengalaman tak terlupakan, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatan. Inilah kisah nyata KKN di Desa Penari. Tahun 2009, sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Jawa Timur mengikuti program kuliah kerja nyata. Mereka dikirim ke sebuah desa terpencil di tengah hutan, jauh dari pusat kota. Desa itu sunyi, sepi, dan nyaris terisolasi dari dunia luar. Dari luar, semuanya tampak tenang. Warga desa menyambut mereka dengan ramah. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk merinding sejak awal. Para mahasiswa diingatkan oleh kepala desa untuk tidak melewati batas hutan di belakang pemukiman. "Di sana bukan tempat kalian," kata sang kepala desa dengan tatapan tajam. Namun, larangan itu justru jadi awal dari segalanya. Dua mahasiswa, sebut saja Bima dan Ayu, mulai menunjukkan perubahan perilaku yang aneh. Bima sering terlihat berbicara sendiri di malam hari, wajahnya pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Ayu sering hilang dari penginapan tanpa sepengetahuan teman-temannya. Beberapa mahasiswa mengaku mendengar suara gamelan dari arah hutan. Suara yang datang saat tengah malam, saat semua orang sudah tidur. Ada juga kisah tentang seorang warga yang melihat Ayu menari sendirian di tengah pematang sawah. Dengan gerakan yang tak wajar, seolah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, terdengar jeritan dari kamar Ayu. Teman-temannya mendobrak masuk dan menemukan Ayu pingsan dengan tubuh menggigil hebat. Di dinding kamarnya, ada bekas telapak tangan yang hitam legam, seolah terbakar. Sejak malam itu, Ayu tak pernah sadar kembali. Ia dilarikan ke kota, namun kondisinya terus memburuk. Bima pun akhirnya mengaku bahwa ia dan Ayu diam-diam sering pergi ke hutan terlarang. Mereka mengikuti suara gamelan, dan di sanalah mereka disambut oleh sosok penari perempuan yang wajahnya kabur, namun menari dengan tubuh yang lentur bagai ular. Penari itu bukan manusia. Menurut cerita warga, penari itu adalah penunggu gaib desa. Ia tinggal di wilayah hutan yang sakral, dan tak sembarang orang boleh masuk. Barang siapa yang berani melewati batas, apalagi melanggar pantangan, akan dimintai tumbal. Kepala desa dan seorang dukun akhirnya melakukan ritual penolakan. Tapi segalanya sudah terlambat. Ayu dan Bima telah terikat. Tak lama setelah kembali ke kota, Bima ditemukan meninggal dunia secara misterius di kosannya. Sedangkan Ayu, hingga kini dirawat di rumah sakit jiwa. Tak pernah lagi berbicara sepatah kata pun. Yang paling mengerikan dari cerita ini adalah desa tempat mereka KKN tidak pernah ditemukan di peta. Beberapa orang mencoba mencarinya, tapi jalan masuknya selalu hilang. Apakah ini hanya cerita fiksi? Atau sebenarnya kita hanya belum siap menerima bahwa dunia gaib memang ada, dan kadang terlalu dekat dari yang kita kira? Headphone, kisah ini disarikan dari berbagai sumber dan pengalaman nyata. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor lainnya. kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.